Oke, saat ini saya bersama dengan Cecep Firmansyah, salah satu pelatih Indonesia dengan kaya pengalamannya telah menjadi pelatih baik di tingkat profesional maupun menjadi pelatih dari timnas. Coach Cecep, gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Sehat Alhamdulillah. selalu, sehat selalu. Ridwan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga. Kak Cecep, saya panggil Kak Cecep aja Ya, ya, lebih enak ya. iya. Belakangan ini selama masa pandemi kesibukannya apa ya kalau boleh tahu? Nggak kemana-mana di rumah tuh. Nah, jadi saya kan latihan pelatih PPOP Jakarta. Iya. Selama pandemi ini semua dipulangin ke rumah. Jadi Hmm. kita latihan melalui Zoom aja gitu. Jadi latihan jarak jauh ya, Kak Cecep ya. Latihan jarak jauh lah. Ah, Kak Cecep, ini salah satu Ah, topik yang ingin saya ngobrol-ngobrol dengan Kak Cecep ini. Ini ada sangkut pautnya dengan pemberitaan terakhir bahwa dari Perbasi dan juga BTN ya bersiap-siap untuk meluncurkan program namanya Timnas Elit Muda Indonesia ya, Basket, menargetkan para pemain usia 18 sampai 21 tahun. Nah, kita tahu kan dari pengalaman Kak Cecep kan pernah memegang tim profesional, ASPAK, kemudian mhm, memegang timnas. Dan yang saya tahu kemarin kan di ASEAN School Games ya, Kak Cecep juga ikut terlibat juga ya ya, dalam timnas basket iya, itu. Jadi kan range dari usia yang pernah dilatih oleh Kak Cecep ini kan udah istilahnya dari ujung ke ujung lah ya. Gitu. iya. Nah, kalau pandangan Kak Cecep sendiri terhadap terbentuknya dari program Timnas Elit Muda ini bagaimana? Bagus, bagus. Saya dukung, tapi dengan satu syarat, Hmm. konsisten. Indonesia belum punya konsistensitasnya itu. Jadi kadang-kadang ada program, kadang-kadang enggak. Ada kadang-kadang program enggak. Hmm. Nah, konsisten itu yang kita perlukan sekarang. Oke. Jadi kalau ini udah timnas junior ini udah terbentuk, bina mereka, kembangkan mereka sampai maksimal mungkin. Jangan cuman jargon doang gitu. Kalau menghadapin kita tuan rumah apa sih? FIBA ya? FIBA Asia Tiba ya? Cuma jargon rencana tuh ya, rencana kalau insya Allah kalau enggak. mamanya diberikan kesempatan FIBA Asia Cup di 2021, kalau yang udah pasti FIBA World Cup 2023. Oke, FIBA World Cup. Jadi kalau kita jadi tuan, jadi ya kalau saya dari dulu nggak bisa gitu, cuma jargon-jargon doang. Ini laksanakan dengan konsisten gitu. Saya dukung itu. Itu yang dibutuhkan sekarang gitu. Oke. Jadi kita punya istilahnya peradaban basket kita ada loh gitu loh. Hmm. Mungkin Ini udah sebelum ngomong peradaban ini udah berat. Peradaban kita sekarang nggak ya, ada basket. ya, ya, Timbul tenggelam, timbul tenggelam. oke. Kak Saya Cecep, setuju, oke, oke. sangat mendukung itu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bahasan mengenai konsistensi dan juga peradaban ya, seperti kata Kak Cecep tadi, mungkin Kak Cecep bisa kasih ke latar belakang dulu. Mengapa sih usia-usia, terutama untuk para pemain Indonesia, usia 18 sampai 21 tahun ini masa-masa yang kritikal sekali bagi perkembangan mereka sebagai pemain basket yang bagus? Ini ya, tugas kita pelatih, tugas induk organisasi apa sih tugas utamanya? Kan melindungi pemain. Dengan cara apa? Dengan cara program yang jelas gitu. Kalau nggak ada program yang jelas, sama aja kita nggak melindungi pemain. Nah, apalagi di usia 19, 20, 21 itu rentan. Kenapa rentan? Dia dalam masa peralihan dari membangun dan mengembangkan menuju pengembangan. Nah, kalau bangunannya itu udah bagus, kalau kita nggak kembangkan itu bangunan, nggak akan sampai topnya gitu. Jadi harus dilindungi dari pengembangan, pembangunan segala macam. Nggak asal kita cuman programnya setahun, 2 tahun. Udah nggak kayak dulu lagi zaman saya ya. Sekarang udah zamannya maju gitu. Hmm. Hmm. Ah, Belum kita ngomong iptek segala teknologi untuk pengembangan olahraga kita, basket kita, khususnya basket. Ini konsistensinya aja kita masih, kalau saya pribadi masih meragukan. Tapi
dengan gebrakan ini saya akan dukung. Nah, coba saya himbau ke semua kita semua lah. Coba bikin konsisten gitu program. Eh, Kak Cecep, pernah nggak dalam pengalaman Kak Cecep melatih ya dulu melihat wah seorang pemain itu ya potensinya luar biasa sekali dilihat pada waktu dia SMA. Tapi kemudian masuk kuliah nggak ada kedengaran kabar. Kemudian pada waktu pada usia yang udah istilahnya masuk ke dalam tim pro, Kak Cecep melihat, waduh ini kok perkembangannya cuma sampai segini-segini aja tidak berkembang gitu. Apa itu pernah terjadi Kak Cecep? Ada pernah banyak pemain kayak gitu. Banyak pemain. Karena apa? Karena kita selama ini cuma lihat jangka pendek aja gitu, nggak jangka panjang, nggak ada perlindungan jangka panjang untuk pemain-pemain kita yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya kalau untuk spesial pemainnya spesial ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu hanya yang di atas yang menentukan bahwa dia spesial gitu. Kalau kita hanya membina, melindungi untuk jadi pemain top gitu. Pemain yang bagus di jenjangnya masing-masing. Oke. Kak Cecep, kalau tadi mengatakan bahwa kita membutuhkan satu program yang berkesinambungan ya. Mungkin kalau apa namanya ya kita idealnya mungkin secara terus-terusan lah ya, tidak ada istilahnya tidak ada titik akhir, tidak ada apa finish lainnya gitu. Eh, tapi kalau dari Kak Cecep sendiri melihat pada usia mulai dari lulus SMA hingga apa namanya pemain itu siap untuk istilahnya berlaga di level profesional, berapa tahun sih yang perlu minimal pemain itu perlu secara intensif itu seperti kata Kak Cecep tadi dibina dan diarahkan oleh satu program itu? Nggak ada batasan usia ya. Jadi gini, usia itu dari dini kita bina gitu. Bina, tapi harus kita konsisten untuk melindungi mereka dari misalnya si A nih saya bina dari bawah. Terus kita ikutin. Tentunya dengan jenjang yang berbeda kita kasih nih dari pelatih, kita kasih ke pelatih berikutnya. Tolong titip terus sampai ke atas gitu. Terus titip terus sampai ke atas. Yang di atasnya siapa? Tentu kan induk organisasi yang mengawasin itu. Selain faktor Nggak ada penting itu, batasnya, nggak ada batasnya sampai dia lelah untuk capai prestasi. oke. Ini dari kata-kata Kak Cecep tadi itu mungkin satu pertanyaan yang muncul ya. Nah, kalau umpama dari satu pelatih diberikan tongkat estafet kepada pelatih lain untuk membina pemain ini, apakah ini berarti bahwa antara satu pelatih dan pelatih lain itu harus memiliki istilahnya pola pelatihan dan sistem yang mirip-mirip lah, gitu Pak Kak Cecep? Nah, itu. Nah, sekarang saya tanya ke Ridwan. Di Indonesia peradaban basket udah ada belum sih? Susah dibilang juga sih Kak Cecep. Nah, udah ada belum? Hmm, Udah, tapi peradaban orang lain, Oke. peradaban negara lain yang kita tiru. Tapi untuk kita sendiri mana gitu. Hmm, Nah, kalau kita punya peradaban sendiri tentang bola basket, berarti semua pelatih di jenjang bawah sampai atas semua punya visi yang sama. hmm, Dan data bank kita ada gitu. Sekarang kalau saya lihat, semua pelatih mengeksplor diri masing-masing. Bagus, tapi untuk peradaban nggak itu. Nggak ada yang kalau kita lihat batik dari Solo, oh ini ciri khasnya gitu. Batik dari Bandung ini ciri khasnya, batik dari Jogja ini ciri khasnya. Kita mana? Basket kita mana? Semua pelatih di Indonesia mengeksplor diri masing-masing dengan ilmunya yang didapat. Entah dari Eropa, entah dari Amerika, entah dari Asia, entah dari Eropa Timur, Barat, segala macam. Tapi apakah itu bisa jadi peradaban kita? Enggak kan? Peradaban bola basket kita enggak. Kita harus pikir sendiri, kita punya peradaban bola basket sendiri.
Jadi kira-kira kalau umpamanya dari kata-kata Kak Cecep tadi, perlu ada satu proses istilahnya meleburkan semua sistem kepelatihan Indonesia ini dan kemudian ditemukan satu karakter yang itu menjadi istilahnya pegangan untuk semua pelatih di Indonesia ya, baik dari jenjang mulai Benar, junior sampai itu yang senior saya dipegang cita-cita satu tuh. program itu ya. Itu yang saya cita-citakan dan udah lama banget. Hmm. Nah, kalau umpamanya dari pemikiran Kak Cecep sendiri, ini prosesnya tentunya ini pandangan saya ideal sekali ya. Tetapi langkah pertama yang perlu diwujudkan untuk menuju ke langkah sana itu apa, Kak Cecep? Ya, kita lihat dari individual skill kita. Apa yang kita harus pertajam untuk kita di Indonesia? Apakah shooting, under basket, apa layup? Itu kan kita mesti pikirin. Jadi senjata utama kita mesti kita pikirin. Apa? Kita mau under basket, bagus di post move, atau drive-nya bagus, atau shooting 3 point-nya bagus. Itu kan harus kita pikirin. Berikutnya passing. Passing harus kita pikirin. Nggak semua passing kita gunain. Mana yang cocok untuk kita. Begitupun dribble. Itu kan harus kita pikirin. Nah, sekarang semua pelatih mengeksplor semua dieksplor. Tapi tujuannya untuk kita sendiri, peradaban kita nggak jelas gitu. Kalau saya, basket Indonesia peradaban di offense mesti 3 point. Itu yang kita dari dasar, dari basic kita latih 3 point kita. Nggak bisa kita main post di World Basket untuk tingkat internasional. Nggak bisa gitu. Kita kan tinggi kita badan rata-rata apa sih pemain kita? Nah, dari fundamental itu yang harus kita pikirin. Membangunnya itu basic itu fundamental itu harus kita pikirin. Apakah sekarang fundamental kita jelek? Enggak, ada yang bagus. Dari umur 10 sampai 14 udah bagus, drive-nya bagus, dribble bagus, anak-anak sekarang passing-nya bagus. Apakah itu yang kita jadikan fundamental utama kita untuk ke atas nanti? Enggak, menurut saya. Harus shooting yang bagus. Nah, baru kita latih di umur 14, udah bagus, latih shootingnya. Sampai ke atas. Sekarang kalau nasional, kalau Prastawa, Abraham, terus siapa lagi yang shooter hilang? Siapa yang menerusin untuk shooternya kita? Apakah ada? Begitu juga Putri. Itu yang harus kita pikirin sama-sama. Oke. Kak Cecep, dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat trennya ya, terutama di IBL dan juga kini memunculkan diri juga di timnas kita, di program timnas kita, adalah mulai influx ya, mulai masuknya Eurostyle basketball. Terbukti dengan adanya beberapa pelatih dari Eropa yang memegang tim IBL ya, mulai dari Milos Pejic di Satria Muda, Coach Gibi di Prawira Bandung, dan kini Ratko Toroman juga memegang timnas kita. Pandangan Kak Cecep sendiri terhadap Eurostyle basketball bagi para pemain Indonesia bagaimana? Gini, saya mau umpamakan ya, Wan. Ya. Kita beli es krim. Beli es krim. Yang banyak toppingnya, topping banyak. Tapi kualitas es krimnya nggak enak. Mestinya yang kita pikirkan kualitas es krimnya enak baru kita kasih topping kan. Benar? Ya. Kita kasih topping. Topping itu nggak terlalu banyak-banyak. Rasanya ntar amburadul. Ntar tuh es krim. Nah, yang sekarang di kita, es krimnya nggak tahu rasanya apa, tapi toppingnya dibanyakin. Jadi rasanya udah nggak karuan. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Mestinya es krimnya dasar daripada es krimnya itu mesti enak dulu. Baru dikasih topping di atasnya. Untuk menambah selera, mempermanis suasana.
Jangan topping yang dibanyakin. Mau topping ini A, B, C, tapi es krimnya, dasar es krimnya, pembuatannya nggak enak. Jadi ini Gimana rasanya? erat hubungannya sama tadi yang disampaikan oleh Kak Cecep tadi ya, itu mengenai satu istilahnya itu satu ciri khas karakter dari basket kita. Iya, Ini dulu yang ditumbuhkan ya sebelum kita iya benar. mengadopsi sistem pelatihan dari manapun itu ya. Iya. Itu yang di Indonesia sekarang itu. Hmm. Bukan berarti itu jelek, enggak. Tapi enggak panjang itu. Contohnya misalnya, saya buka IG Ridwan nih. Yeah. Pas ditanya tentang kelanjutan IBL, mana yang juara? Mereka jawab, wah tergantung pemain asing. Benar nggak? Jawabannya rata-rata gitu, benar nggak? Masih ada ketergantungan sama pemain asing, benar. Iya, enggak, kita nggak ketergantungan ke pemain asing. Itu kan berarti es krim kita nggak enak kan? Mesti kata-kata itu nggak ada. Itu hanya just topping aja, topping es krim, cuman menambah selera, menambah variasi aja. Dan satu lagi tentang tim Platnas. Wah, kita kalah jika kita kalah. Coba begini ya, coba begini. Nggak ada coba begini, berarti ada proses yang tertinggal gitu, yang nggak dijalanin. Oh, kalau kita ada pemain asing pasti juara. Oh, kalau kita ada gini, ada pemain naturalisasi pasti juara. Oh, kalau ini pasti juara. Nggak ada kata-kata itu. Berarti kita punya bahan es krim itu nggak bagus. Gitu. Itu kan hanya topping kecil aja. Jadi dari kacamata Kak Cecep sekarang yang sebenarnya fokus utamanya adalah bagaimana develop dari local player dulu ya, pemain-pemain kita dulu ini Iya, itu ditingkatkan yang harus melalui kita program yang benahi. Contoh sekarang NBA, apa banyak pemain NBA banyak dari luar Amerika? Enggak, orang Amerikanya sendiri. Nah, pemain-pemain di luar Amerika tuh hanya stopping doang. Bukan yang menguasai orang luar dari Amerika. Peradaban Amerika basket hancur nanti. Menurut saya sih harus kita benar kitanya gitu. Dan caranya adalah pertama yang seperti Kak Cecep tadi katakan ya, mengenai konsistensi dari program ini berkelanjutan ya. Siapapun iya, betul. Siapapun pengurus perbasinya, siapapun yang menangani BTN, siapapun yang menjadi manajer, programnya harus jalan terus ya. Ini yang tepat. Ini siapapun PB-nya segala macam, konsistensinya untuk peradaban basket mesti jalan terus. Oke. Coba bayangin berapa tahun kebelakangan baru ada kita buat tim nasional buat junior. Ya. 10 tahun kali mungkin baru ada sekarang. Yeah. Zamannya Pak Darno. Itu dulu ada zamannya Tri Adiatna. Itu ada di bina pemain juniornya. Setelah itu nggak ada. Ada cuma sesaat doang. Ada, tapi sesaat mau ada event baru mau berangkat. Mau ada event bikin tim. Mau ada event bikin tim. Nggak ada pembinaan yang jangka panjang. Nggak ada dijaga pemain itu. Ini salah satu masalah terbesar ya, kenapa olahraga kita mungkin sedikit lambat ya perkembangannya untuk istilahnya Benar, itu Wan. berprestasi. Benar. Gitu. Okay. Benar. Oke. Kak Cecep, kalau umpamanya kita berbicara tadi, Kak Cecep ini tadi berbicara mengenai bagaimana kita memulai atau melangkah menuju membangun satu peradaban basket seperti kata Kak Cecep tadi itu. Nah, kalau umpamanya dengan adanya timnas elit muda ini kan proyeksi mereka kan ya dalam jangka pendek, bukan jangka panjang, dalam jangka pendek adalah untuk melapisi tim senior kita di yang dipersiapkan untuk baik FIBA Asia Cup maupun FIBA World Cup. Nah, kira-kira dari kacamata Kak Cecep sendiri, dengan dipilihnya para pemain-pemain muda ini, apakah pemain muda ini yang harusnya memperkuat Indonesia di FIBA World Cup 2023 nanti, ataukah nanti masih mengandalkan para pemain senior yang ada di timnas sekarang ini? Saya rasa masih dikomben, harus dikomben. Jadi
World Cup kan 2003 ya, 2023 ya? 2023. Ya, masih 3 tahun lagi. 2023. Paling 3 tahun lagi. Tentu pemain-pemain yang senior yang nanti di 2003 belum terlalu tua itu bisa dipakai sama pemain-pemain muda yang punya potensi yang bagus. Jangan juga dilepas pemain muda aja gitu. Jadi ada kombinasi ada pemain senior sama junior. Tapi dengan catatan sekali konsistensi. Terutama nih yang muda nih, yang pelapis ini nih. Dijaga dengan baik. Kak Cecep, kalau boleh kita melihat pandangan pribadi Kak Cecep terhadap pemain muda yang muncul sekarang di Indonesia. Kita mulai nyebutan ada beberapa nama kan yang dipanggil untuk TC senior ini, seperti Julian Alexander, kemudian ada Derek Michael, kemudian ada Yuda Saputra, Agassi. Bagaimana Kak Cecep melihat perkembangan para pemain muda ini dibandingkan dengan mungkin 10-15 tahun yang lalu? Bagus. Semua pemain sekarang semua pemain bagus. Tapi yang saya bilang tadi, apakah mereka punya ciri khas untuk Indonesia gitu? Apakah kalau saya bilang istilah saya, apakah mereka punya shooting 3 point yang bagus? Saya lihat drive-nya bagus, post move bagus, 3 point-nya bagus apa enggak? Kalau 3 point-nya enggak bagus, kalau saya bilang enggak bagus. Mereka harus punya, semua posisi harus punya 3 point. Tapi untuk sekarang, saya bilang, ya coba yang saya bilang dijaga itu. Bikin mereka 3 point-nya bagus. Baru kita bisa berbicara di Asia. Jangan Asia, ngalahin Filipina aja belum tentu, masih berat-berat. Apakah pola pelatihan mungkin Kak Cecep bisa memberikan masukan mungkin tim Asia mana yang benar-benar mengandalkan ketajaman tembakannya sehingga mereka berprestasi di kancah internasional, mungkin itu bisa jadi contohnya ini. Ya. Waktu zaman saya Korea, udah nggak ada tandingnya. Di Asia tuh Korea, 3 point-nya bagus. Sekarang perubahan itu beralih ke mana? Ke Filipina. Karena Filipina sadar, mereka sadar Filipina bahwa untuk dengan kultur dia dulu nggak akan bisa main di Asia, di dunia pun nggak. Coba sekarang dia udah level dunia loh Filipina. Dengan apa? Memperbaiki, mengembangkan 3 point mereka. Itu kan contoh yang terdekat dari mana? Dari negara kita. Perimeter shooting ya, sangat penting sekali. Filipina aja udah shootingnya udah bagus. Apa kita mau main dalam terus drive? Terus aja, nggak berubah-ubah. Oke. Jadi kan kita mesti sadar nih, pelatih mesti sadar, mesti satu visi dari bawah. Oke, kita mesti senjata utama 3 point. Latih di 3 point-in bawah, dari bawah pelatih sampai ke atas. Jadi yang di atas tuh nggak susah, yang pelatih di atas tuh nggak susah. Oh, banyak sumber dayanya yang 3 point-nya bagus. Tentu juga kita nggak melupakan juga Cosmos, drive nggak juga, tapi senjata utama kita yang harus kita pikirin. Kalau menurut saya 3 point. Dan yang penting kalau umpamanya tadi seperti kita bahas di segmen pertama tadi adalah continuation dari antar pelatih ini ya. Jangan nanti satu pelatih yang fokuskan shooting, pelatih berikutnya mereka melakukan sistem permainan yang tidak terlalu mengandalkan shooting, sama juga tidak berkembang nanti pemainnya ke Cecep ya. Itu yang sekarang di kita. Setiap pelatih beda-beda. Di nasional gomo ini, nggak ada rel bersama untuk nasional gitu loh. Nah, itu mungkin salah satu tantangan Kak Cecep, kalau mungkin saya bisa diskusi sedikit dengan Kak Cecep lagi, itu adalah tuntutan dari pelatih. Pelatih kan biasanya megang satu tim gitu ya. Ada tuntutan bahwa tim itu harus menang gitu istilahnya, untuk dianggap bahwa program dari tim itu berhasil. Jadi ada tendensi bahwa menang itu lebih dipentingkan daripada penerapan skill maupun kayak seperti dari Kak Cecep tadi sampaikan, satu sistem yang baik gitu bagi pemain, bagi
untuk program Indonesia secara keseluruhan. Ini juga yang dihadapi juga dengan para pelatih di lapangan juga, Kak Cecep ya. Semua pelatih harus punya moto itu. Iya. Kalau enggak jangan jadi pelatih. Tapi kan caranya banyak. Misalnya contohnya, kalau kita punya sistem misal 3 point yang bagus, kita defense-nya banyak. Offense tuh banyak di basket. Bisa dikembangkan semua defense maupun offense. Jangan alasan dengan satu tujuan kita terus pelatih gue mau menang gini gue mau pakai enggak gitu. Banyak cara untuk situ. Banyak cara. Itu alasan pelatih yang nggak punya wawasan yang luas kalau pelatih ngomong gitu mah. Oke, Kak Cecep, mungkin ini bisa menuju ke pertanyaan terakhir. Nggak terasa udah hampir setengah jam nih. Kak Cecep masih mengikuti IBL? Masih sedikit, jarang juga sih, tapi tahulah. Ya, ini kan IBL kan rencananya mau dilanjutkan kembali IBL 2020 nanti bulan Oktober gitu. Kalau dari Kak Cecep sendiri melihat tim mana Kilito yang memiliki kans terbesar untuk menang dengan bermain tanpa pemain asing ini? Semua punya kans ya, semua punya kans. Gimana semua tim harus siap. Dengan catatan ini udah tergantung pemain asing kan. Setengah season udah tergantung pemain asing kan. Nah, ada tim yang akan menang yang timnya nggak tergantung sama pemain asing. Waktu season berikutnya. Banyak tim saya nggak perlu sebutin tim ini, tim A, tim B, pokok tim yang awal nggak tergantung sama pemain asing itu yang tim yang bisa juara. Oke. Tapi Kak Cecep tidak mau menyebutkan nama tim yang menjadi juara siapa. Oke, Kak Cecep, terima kasih nih kita bincang-bincang malam ini singkat ini sangat-sangat masukan yang sangat-sangat luar biasa dari Kak Cecep. Terima kasih, ini penting sekali untuk sama-sama fans basket ini untuk menerima satu pandangan tersendiri ya bagaimana kita bisa mengembangkan olahraga basket ini di tanah air. Terima kasih Kak Cecep dan sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu, Wan.